Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sonia dengan NPM 10119138 dari C3 Manajemen STIS TP Bandung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pemaparan perihal perilaku organisasi. Baik, yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian perilaku organisasi itu sendiri. Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian dari perilaku organisasi. Yang pertama atau salah satu yang dapat saya ambil yaitu dari S.P. Robin tahun 2001, bahwa perilaku organisasi itu adalah bidang yang menyelidiki individu, kelompok, ataupun struktur yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, yang bertujuan untuk menerapkan pengetahuan yang nantinya akan meningkatkan efektivitas dalam organisasi itu sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tujuan perilaku organisasi. Yang pertama yaitu memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi. Misalnya, dalam suatu organisasi itu pasti akan terjadi perbedaan. Perbedaan itu terjadi karena beberapa faktor. Misalnya karena perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, atau bahkan perbedaan sikap yang timbul dari diri sendiri, atau timbul dari suatu kelompok ataupun struktur yang telah dijalankannya. Itu bisa mempengaruhi dari perilaku organisasi itu sendiri, sehingga perilaku organisasi ditekankan untuk dapat memberikan atau menimbulkan pengaruh positif dalam suatu organisasi, sehingga tujuan tertentu yang akan dicapai itu bisa terjadi atau bisa dicapai. Tujuan perilaku organisasi yang kedua yaitu meramalkan kejadian-kejadian di dalam suatu organisasi. Misalnya dengan membuat struktur atau program jangka pendek atau jangka panjang, sehingga kita tahu apa yang harus dijalankan dalam beberapa waktu atau periode tertentu untuk menjalankan suatu tujuan yang ingin dicapai. Karena tantangan dan peluang itu pasti ada, khususnya tantangan. Pasti suatu tantangan itu pasti menimbulkan resiko. Nah, resiko itu harus diramalkan, khususnya untuk para manajer harus mempunyai pemikiran yang lebih dari pegawainya agar suatu peramalan itu tidak melenceng. Karena jangka pendek ataupun jangka panjang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, sehingga peramalan ini sangat harus diprogramkan atau harus terrealisasikan. Jadi tidak akan terjadi yang namanya misalnya kekurangan pegawai, ataupun bisa jadi kinerja pegawai yang kurang. Itu bisa diramalkan dari perilaku organisasi. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga, tujuan dari perilaku organisasi yang ketiga yaitu mengendalikan perilaku. Sudah diramalkan, sudah memahami, tentunya harus dikendalikan. Agar apa? Suatu tujuan tertentu itu bisa dicapai dan bisa direalisasikan dengan tepat. Antara perilaku organisasi, perilaku individu, kelompok, maupun struktur itu bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Baik, yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu model perilaku organisasi. Bisa dilihat dari diagram yang saya tampilkan di layar, bahwa model perilaku organisasi yaitu adanya masukan dari manusia itu sendiri. Yang disebut manusia itu ada individu, ada kelompok, ada struktur, dan yang tiganya itu yaitu akan menimbulkan perubahan atau pengembangan. Bisa jadi
membawa pengaruh baik, bisa jadi membawa pengaruh buruk bagi suatu organisasi. Kemudian dari tingkat sistem organisasi atau struktur organisasi itu ada output atau keluaran dari manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu produktivitas, berhubungan dengan keefektifan dan keefisienan dari suatu organisasi. Kemudian kemangkiran yaitu alasan tidak masuk kerja tanpa alasan tertentu atau alasan yang tidak jelas. Kemudian turnover yaitu berhentinya kerja secara permanen. Kemudian ada kepuasan yaitu memberikan kepuasan kepada karyawan atau diri sendiri dalam suatu struktur organisasi. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas yaitu elemen-elemen perilaku organisasi. Ada 4 macam elemen perilaku organisasi. Yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan sistem sosial internal organisasi yang terdiri dari individu maupun kelompok. Manusia merupakan hal atau faktor terpenting dalam suatu organisasi, karena dalam suatu organisasi, jikalau tidak ada campur tangan manusia, maka suatu tujuan tertentu itu tidak akan bisa tercapai. Kemudian yang kedua, elemen perilaku organisasi yang kedua yaitu struktur. Struktur merupakan hubungan antar orang dalam suatu organisasi dan semuanya itu saling terikat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Elemen perilaku organisasi yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi menanamkan kondisi fisik di mana orang bekerja, dan teknologi ini sangat mempengaruhi atau berpengaruh pada suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Teknologi bisa membuat orang memberikan pengaruh positif kepada suatu organisasi dan bisa jadi memberikan pengaruh negatif bagi suatu organisasi, tergantung pada diri individual dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Perilaku organisasi yang keempat yaitu sistem sosial, di mana sistem sosial menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi itu beroperasi, dan sistem sosial ini sangat berpengaruh pada sikap orang-orang atau manusia, kemudian kinerja mereka dalam meningkatkan atau dalam rangka mencapai suatu tujuan atau kekuasaan. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu ruang lingkup perilaku organisasi. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama perilaku individu. Perilaku individu yaitu studi yang menjelaskan atau yang berkaitan langsung tentang perilaku atau kepribadian individu, sikap, motivasi, ataupun kemampuan kerja, serta kepuasan kerja dari individual. Ruang lingkup perilaku organisasi yang kedua yaitu perilaku antar kelompok. Studi ini menjelaskan tentang permasalahan kelompok, misalnya dalam suatu organisasi kadangkala tidak adanya komunikasi dengan baik antara bawahan dan atasan. Kemudian konflik dari kelompok itu sendiri, dinamika kelompok, dan lain sebagainya. Ruang lingkup perilaku organisasi yang ketiga atau yang terakhir yaitu perilaku kelompok. Perilaku kelompok yaitu studi yang mempelajari tentang pembentukan suatu organisasi, struktur organisasi, maupun keefektivitasan dari suatu organisasi. Baik, kemudian yang akan dibahas selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang dikatakan tadi dalam model perilaku organisasi, yang pertama yaitu produktivitas.
Produktivitas atau peningkatan dari produktivitas bisa dikatakan berhasil apabila tujuan yang telah ditentukan itu tercapai. Dan produktivitas itu sangat berkaitan dengan kinerja karyawan. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan kemangkiran, yang merupakan tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Kemudian ada penurunan turnover, adalah pengunduran diri secara permanen dari karyawan. Kemudian yang keempat, peningkatan kepuasan kerja dikatakan positif jika mereka itu merasakan kepuasan. Kepuasan di sini bisa dikatakan bahwa kepuasan diri sendiri, kelompok, ataupun antar kelompok lainnya. Bisa motivasi, kepuasan dari motivasi, ataupun kepuasan dari sikap orang lain kepada kita dan sebagainya. Baik, kemudian selanjutnya yang akan dibahas yaitu kontribusi disiplin ilmu pada organisasi. Ada 4 bidang studi atau 4 faktor. Yang pertama yaitu psikologi. Psikologi ini yaitu suatu ilmu yang menjelaskan atau berkaitan langsung dengan pemahaman perilaku organisasi, perilaku manusianya dalam suatu organisasi tertentu. Kemudian ada sosiologi. Sosiologi berkaitan langsung dengan interaksi manusia. Misalnya, individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun individu dan kelompok dalam suatu struktur organisasi tertentu. Yang ketiga, kontribusi disiplin ilmu dalam perilaku organisasi yaitu antropologi. Antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia. Yang keempat, kontribusi disiplin ilmu pada perilaku organisasi yaitu ilmu politik. Sama halnya, yaitu interaksi manusia dengan politik, sejarah, dan lain sebagainya. Baik, barangkali hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan paparan ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.